Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Yuri dengan NIM 2101617. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Pada presentasi kali ini terdapat 4 pokok pembahasan yang akan saya presentasikan. Yang pertama, mengenai pengertian administrasi peserta didik. Yang kedua, mengenai proses administrasi peserta didik. Yang ketiga, mengenai jenis-jenis instrumen administrasi peserta didik yang secara manual dan elektronik. Yang keempat, peranan guru dalam administrasi peserta didik. Kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik merupakan proses pengurusan serta pelayanan yang berkaitan dengan murid atau siswa di suatu sekolah, mulai dari perencanaan dan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid tersebut menamatkan pendidikannya di sekolah. Jadi administrasi ini akan merupakan suatu pengurusan yang segala sesuatunya itu berfokus kepada siswa. Jadi siswa adalah inti dari administrasi peserta didik. Daripada manajemen peserta didik atau administrasi peserta didik, terdapat 2 tujuan khusus yang dilaksanakan. Yang pertama, untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta psikomotor peserta didik. Yang kedua, untuk menyalurkan dan menggambarkan kemampuan umum serta bakat dan minat dari peserta didik. Yang ketiga, untuk menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik selama melakukan pembelajaran di sekolah yang tengah dilakukan oleh peserta didik atau siswa. Jadi, pada administrasi pendidikan, sekolah memberikan pelayanan kepada siswa yang berada di sekolah tersebut sebaik-baiknya hingga siswa tersebut menamatkan pendidikannya. Kita masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu mengenai proses administrasi peserta didik. Nah, pada proses administrasi peserta didik terdapat 3 kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, kegiatan awal tahun pembelajaran. Pada kegiatan awal tahun pembelajaran ini, yaitu proses penerimaan murid baru yang dilakukan melalui seleksi dan pencatatan murid yang memasuki sekolah setelah memenuhi persyaratan. Jadi sebelum memasuki sekolah, siswa-siswa harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu. Entah itu persyaratan nilai, entah itu persyaratan domisili, semuanya akan diberitahukan oleh administrator sekolah. Jadi kegiatan pertama itu ialah penerimaan murid baru. Setelah penerimaan murid baru, maka kita akan masuk pada yang kedua, yaitu selama tahun pelajaran. Setelah penerimaan murid baru, maka akan dilakukan pembinaan kepada murid agar siswa-siswa yang masuk ke dalam sekolah tersebut mengetahui mengenai lingkungan sekolahnya, bagaimana sekolah tersebut melakukan proses pembelajarannya, serta aktivitas apa saja yang dilakukan di sekolah tersebut, sehingga siswa menjadi paham mengenai peraturan-peraturan yang ada di sekolah tersebut. Yang ketiga ialah proses akhir tahun pembelajaran, yang mana pada kegiatan ini akan dilaksanakan entah itu ujian nasional, entah itu ujian akhir semester yang menjadi akhir dari kelas peserta didik. Misal peserta didik itu bahkan peserta kelas 1 SD, maka akan dilakukannya ujian untuk naik ke kelas 2. Begitu juga dengan murid kelas 6 SD. Maka ketika ia melaksanakan ujian nasional, ia akan menempuh pendidikan selanjutnya, yaitu menuju SMP, sekolah dia selanjutnya. Kita masuk pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai jenis-jenis instrumen dan administrasi peserta didik, entah itu secara manual ataupun elektronik. Yang pertama ialah secara manual. Secara manual, catatan atau data peserta didik di sekolah dibedakan menjadi 2. Yang pertama, catatan siswa untuk sekolah. Catatan siswa untuk sekolah ini terbagi atas beberapa. Yang pertama ialah buku induk, buku kleper, catatan tata tertib sekolah, yang mana semua itu berisi kumpulan-kumpulan peraturan yang bersifat umum dan khusus, yang mana peraturan tersebut ada yang dari pemerintah dan ada yang dari pihak sekolah. Setiap sekolah memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Jadi, pada setiap sekolah ada peraturan pemerintah, yang mana peraturan tersebut akan membahas peraturan-peraturan sekolah secara umum. Berarti semua sekolah memiliki peraturan yang sama pada peraturan pemerintah. Sedangkan untuk peraturan dari sekolah itu sendiri, maka peraturan tersebut hanya ada di sekolah itu sendiri.
yang mana peraturan itu akan berbeda dari sekolah lain. Seperti misalnya dalam satu sekolah memiliki kebijakan tidak boleh membawa HP ke sekolah, tetapi di sekolah B memiliki kebijakan boleh membawa HP ke sekolah. Jadi pada peraturan untuk sekolah memiliki kebijakannya masing-masing dalam memilih apa aturan-aturan yang ingin diterapkan kepada siswa-siswinya. Yang kedua ialah catatan siswa untuk masing-masing kelas, yang mana setiap kelas itu memiliki catatan serta peraturan-peraturannya tersendiri, yang mana terdapat cuplikan dari buku induk, buku prestasi kelas, buku catatan bimbingan dan konseling, serta buku catatan prestasi siswa, yang mana pada hal tersebut meliputi buku daftar nilai dan buku pelanggar, buku lapor, dan buku mutasi yang dimiliki oleh masing-masing individu siswa. Lalu ada juga instrumen dalam administrasi pendidikan yang akan dibahas secara menyeluruh di pembahasan kali ini. Yang pertama ialah buku induk. Buku induk ini merangkum kegiatan peserta didik mulai dari peserta didik masuk ke sekolah tersebut hingga peserta didik tamat dalam sekolah tersebut. Jadi dalam buku induk ini akan terangkum mengenai kegiatan persekolahan peserta didik dalam sekolah tersebut. Yang kedua ialah buku kelaper. Buku kelaper ini merupakan buku perangkat atau buku induk yang dituliskan menurut abjad yang berfungsi untuk membantu peserta atau petugas dalam mencari data siswa. Jadi dalam buku ini akan berisi data-data keseluruhan siswa yang akan menjadi acuan untuk mencari data induk atau buku induk siswa. Yang ketiga ialah daftar keadaan siswa, yang mana pada buku ini akan diberitahukan mengenai keadaan siswa mulai dari memulai pembelajaran hingga siswa tersebut tamat dari sekolah yang bersangkutan. Yang keempat ialah daftar kehadiran siswa. Nah, daftar kehadiran ini sangat penting untuk ada dalam setiap kelas ataupun dalam setiap sekolah, karena daftar hadir ini untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran serta kehadiran dari siswa tersebut di sekolahnya. Yang kelima, file penyimpanan berkas siswa, yang mana pada file ini merupakan alat elektronik yang akan berisi atau menyimpan berkas-berkas siswa tersebut atau dokumen-dokumen dari siswa yang bersangkutan ketika bersekolah di sekolah tersebut. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai peranan guru dalam administrasi peserta didik, yang mana ada 5 peranan guru dalam administrasi peserta didik. Yang pertama, pada saat penerimaan murid baru. Pada saat penerimaan murid baru, guru akan berperan sebagai panitia yang melaksanakan tugas-tugasnya hingga melaporkan bagaimana teknisi dari penerimaan murid yang ada di sekolah tersebut. Yang kedua, pada masa orientasi. Pada masa orientasi, guru akan membantu siswa dalam beradaptasi dengan sekolahnya serta membantu siswa untuk mengetahui mengenai bagaimana lingkungan sekolah yang ingin ia tujui tersebut. Yang ketiga, mengatur keadaan siswa di sekolah, yang mana guru berperan untuk mencatat dan merekam kehadiran siswa di dalam kelas untuk mengetahui apakah siswa tersebut masuk atau tidak. Yang keempat, guru berperan untuk senantiasa memotivasi siswa dalam berprestasi tinggi. Guru diharapkan mampu untuk menciptakan suasana yang dapat mendukung siswa dalam menuju prestasi, yang mana guru memberikan motivasi bagaimana belajar setinggi-tingginya, mencapai cita-citanya. Guru berperan dalam hal tersebut. Yang kelima ialah kedisiplinan sekolah atau kelas. Guru berperan sebagai penyalur dalam bagaimana siswa itu mengatur kedisiplinannya, entah itu di kelas ataupun di sekolah, agar siswa tersebut selalu menjadi teladan bagi adik-adiknya, sehingga guru dijadikan sebagai contoh untuk siswa dalam bersikap di sekolah. Kelas, sekian presentasi saya pada malam hari ini. Semoga dapat memberikan pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.